Shalom saudaraku yang terkasih, dipelihara di tengah kekeringan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Kadang dalam hidup ini kita merasa sudah merencanakan segala sesuatu dengan sangat baik. Kita sudah menabung, kita sudah bekerja keras, dan bahkan kita sudah menyusun masa depan yang cerah dengan berbagai ekspektasi, harapan, dan cita-cita. Tapi tiba-tiba justru tanpa kita sadari hidup kita berubah. Apa yang kita sudah pikirkan, apa yang kita sudah rencanakan, tabungan yang sudah kita pikirkan untuk masa depan, ternyata semua berubah. Usaha kita gagal, kesehatan kita terganggu, pendapatan kita pun berhenti. Bahkan orang yang kita andalkan untuk senantiasa selalu bersama dengan kita pun pergi meninggalkan kita. Di titik itu, kita baru benar-benar menyadari bahwa yang menopang hidup kita bukanlah kekayaan, bukanlah kekuatan kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Dan itulah pelajaran penting dari kisah Elia dan janda di Sarfat. Bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memelihara umatnya, bahkan ketika seluruh dunia sedang mengalami kekeringan di masa itu. Di dalam 1 Raja-Raja 17, bangsa Israel sedang mengalami masa kekeringan akibat dosa mereka sendiri. Walaupun demikian, Tuhan memelihara Elia bukan dengan cara spektakuler di istana, tetapi melalui seekor burung gagak dan bahkan juga seorang janda yang nyaris tidak punya apa-apa. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, tempat seorang janda yang sedang mengumpulkan ranting terakhir untuk memasak roti terakhirnya bersama anaknya sebelum mati. Ketika janda di Sarfat itu memilih taat kepada perintah Tuhan dan memberi lebih dulu kepada Elia, sesuatu terjadi, mukjizat terjadi. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Tuhan menyatakan bahwa pemeliharaannya tidak bergantung pada besarnya sumber daya kita, tetapi pada besarnya kekuasaan dan kasih-Nya. Tuhan sanggup memelihara kita di tengah kekeringan hidup, bahkan dengan cara yang tidak masuk di akal kita. Bukan dari kelimpahan yang begitu banyak, tetapi dari cukup setiap hari. Ketaatan membuka jalan pemeliharaan. Ketika kita tetap memberi, tetap melayani, tetap percaya meski kita dalam kekurangan, Tuhan melihat hati kita dan Ia akan bertindak di waktu yang tepat. Kadang yang Tuhan minta adalah langkah kecil dari iman kita. Dan dari sanalah Dia mencurahkan cukup bagi kita untuk bertahan hidup hari ini. Kisah janda di Sarfat adalah gambaran kasih karunia Tuhan yang menerima hidup bukan karena ia layak, tapi karena percaya dan taat kepada firman Tuhan. Demikian pula kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus, yaitu roti hidup yang memberikan dirinya agar kita tidak binasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.